Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, semangat? Kan? Masih semangat? Sehat, Bu. Semangat, Bu. Hari ini pertemuan kita untuk pembelajaran IPS ya. Ibu kehadirannya hari ini sudah banyak yang hadir ya, Ibu lihat. Ibu akan bagikan link absennya. Ya. Silakan untuk anak Ibu mengisi absennya di chatnya ya. Materi kita adalah masih dalam materi konflik ya. Nanti selama belajar silakan anak Ibu untuk aktif dalam belajar dan semangat ya. Selama pembelajaran ini ikuti pembelajaran kita dari awal dan sampai terakhir nantinya. Nah, sinyal jaringan anak Ibu bagus di sana? Bagus, Bu. Bagus. Suaranya jelas? Suara Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Sekarang tidak, Bu. Tidak, coba sekali lagi. Halo, jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada saat pembelajaran ini berlangsung, nanti mute-kan dulu suaranya. Dan kalau nanti ada anak Ibu yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, silakan dihidupkan mic-nya. Dan seperti biasa, sebutkan namanya, santai saja ya. Dan tidak usah tegang, rileks saja selama pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan anak Ibu siapkan alat tulis ya yang akan digunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Buku paketnya silakan buka untuk materi kita yaitu konflik. Oke, Ibu siapkan buku paketnya halaman 119 ya untuk materi kita hari ini. Kita mulai untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ada baiknya kita berdoa agar semoga pembelajaran atau belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan nantinya. Dan semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi anak Ibu semuanya. Nah, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah kita berdoa, ya, Ibu akan coba share PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat jelas gambarnya? Ini link absennya ya. Sudah terlihat jelas? Sudah jelas materinya? Mas. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap negara kita Indonesia. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya. Selalu patuhi prosedur kesehatan apa saja. Yang pertama apa? Selalu Masker. Kemudian ya, selalu gunakan hand sanitizer ya setelah memegang sesuatu. Dan cuci tangannya dengan bersih menggunakan sabun dan dimanapun anak Ibu berada. Oke. Nah, coba perhatikan. Nah, apakah bentuk konflik yang terjadi? Nah, apa bentuk konflik yang terjadi itu? Tawuran. Bentrok. Ini gambarnya tawuran dan bentrok ya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah akibat dari tawuran ini, akibat dari bentrok ini. Nah, ini dia materinya. Akibat dan cara menangani konflik. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu tanyakan, bentuk-bentuk konflik itu apa saja? Jadi, apa saja bentuk dari konflik ini? Konflik apa tadi?
konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Oke, bagus sekali. Terima kasih Rai Datul ya. Oke, terima kasih Rai Datul. Nah, itu bentuk dari konflik, berarti anak Ibu sudah mempelajari materi sebelumnya ya. Adapun kompetensi dasar ya, dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk kompetensi dasarnya itu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, siapa bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Salsabila. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis akibat-akibat konflik sosial. 2. Mendeskripsi cara menangani konflik. Ya, terima kasih. Dari tujuan ini nanti kita akan belajar ya menganalisis akibat dari konflik tersebut. Jadi akibat konflik yang tadi anak ibu alami, baik itu konflik tadi berkelahi dengan teman ya, dengan karena ada suatu hal, itu akibatnya seperti apa, kemudian bagaimana kita cara mengatasinya biar konflik itu tidak menjadi suatu masalah atau merugikan kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik ya. Adapun tentang pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah nanti akan mengambil video dan animasi. Nanti akan anak ibu amati videonya, kemudian tolong dicatat ya apa saja informasi yang ada di dalam video tersebut, apa saja akibat dari konflik, kemudian bagaimana cara mengatasinya yang ada di dalam video tersebut. Kemudian nanti juga akan ditampilkan animasi ya. Ada teman kita yang curhat, nah nanti kita bantu dia bagaimana mengatasi permasalahannya. Jadi dia akan minta pendapat dari teman-teman semuanya ya, anak-anak ibu semuanya. Kemudian menyampaikan hasil LKPD-nya, diskusi dan tanya jawab, kemudian kesimpulan. Nah itu adapun penilaiannya, bentuk penilaian kita ada 3, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, itu yang dinilai adalah bagaimana anak ibu hadir pada hari ini, tepat waktu, disiplin, nah itu sikap. Kemudian bagaimana anak ibu berpartisipasi dalam kegiatan ini, sikapnya. Kemudian untuk pengetahuan, itu nanti dia akan diambil dari nilai evaluasi dan pengerjaan LKPD-nya. Kemudian nilai keterampilan. Nah, untuk keterampilan, bagaimana anak ibu mau berbicara pada saat kegiatan kita hari ini, menyampaikan pendapatnya, ya. Kemudian juga ibu akan mengambil nilai keterampilan dari produknya, itu hasil dari LKPD-nya. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke kegiatan kita hari ini. Kita masuk ke materi inti kegiatan kita hari ini. Silakan anak ibu untuk menyaksikan video berikut ini. Silakan dicatat yang perlu dicatat ya untuk nanti apa saja bentuk dan apa akibat dari semuanya. Tahukah Anda bahwa manusia dalam kehidupan selalu mengalami yang namanya konflik? Adapun materi dan cara mengatasinya adalah akibat dan cara mengatasi terjadinya konflik. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Untuk memahami akibat dan cara menghadapi konflik, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbagi 2. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada 3 unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Dalam konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, nggak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka gak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A.
ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara empat mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Tiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah, kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution. Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu nggak bisa menghindari konflik, karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik. Kamu mau ambil jalannya. Oke. Nah, sudah menyaksikan videonya. Nah, dari video yang barusan anak ibu saksikan, ya. Nah, konflik apa yang terjadi di sana? Liburan. Masalah liburan. Terus? Beda pendapat. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian akibatnya apa? Hubungan pertemanan hancur. Terus hubungan pertemanannya hancur. Ya, rasa aman. Ya, apalagi? Memicunya konflik lain. Pemicunya konflik lain. Nah, permusuhan. Adanya bagaimana mereka mengatasi konflik tersebut? Dengan cara berdamai. Berdamai ya. Kita lanjutkan untuk video yang kedua ya. Kita bertemu kembali dengan teman kita Cecil yang akan curhat kepada kita karena dia memiliki masalah dan ingin minta solusinya dari kita semua. Oke? Itu tentang konflik juga, Bu? Ya, tentang konflik juga. Oke. Halo, selamat pagi Cecil. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya? Apa ada masalah? Begini, Bu, saya lagi tidak baikan dengan sahabat karib saya karena ada suatu masalah. Masalahnya itu adalah ini dimulai karena waktu itu gebetannya itu mengasih saya oleh-oleh. Sebenarnya oleh-oleh itu adalah titipan orang tuanya kepada saya karena gebetannya itu adalah teman masa kecil saya. Saya belum sempat cerita kepada sahabat saya bahwasanya gebetannya itu adalah teman masa kecil saya. Namun dia salah paham dan setelah teman masa kecil saya pergi, sahabat saya marah-marah dan sempat menampar saya, Bu. Saya sangat terkejut saat itu. Sahabat saya mengatakan bahwa saya sudah berkhianat kepadanya, Bu. Dan dia mengatakan kata-kata yang sangat kasar sekali sama saya. Saya sangat sedih, Bu, mendengarnya. Saya ingin menjelaskan kepadanya, tapi dia tidak mau mendengarkan saya. Sampai sekarang, dia selalu menghindar dari saya. Teman-teman pun menghindar dari saya. Saya sekarang dikucilkan oleh teman-teman karena mereka menganggap saya sudah menyakiti hati sahabat saya sendiri. Padahal tidak seperti itu, Bu. Saya harus bagaimana ya, Bu? Karena saya tidak mau persahabatan saya putus walaupun dia sudah mengasari saya, Bu. Jadi saya harus bagaimana ya, Bu? Teman-teman, saya harus bagaimana ya? Mohon bantuannya. Nah, ini permasalahan dari Cecil ya. Dia mohon minta bantuannya kepada kita untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dialaminya. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Cecil, nah kira-kira permasalahan Cecil ini apa ya? Salah paham. Salah pahaman. Salah paham. Terus? Kemudian? Ya, paham. Dituduh. Siapa bisa menceritakan? Coba salah seorang, silakan anak ibu. Siapa bisa menceritakan? Silakan Novi. Itu diberi kepada
kepada gebetan temannya. Dan sahabatnya itu salah paham ngasih. Akibatnya? Dan akibatnya hancurnya pertemanan. Oke. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Silakan. Berubah pribadinya. Siapa yang berubah pribadinya? Yang cewek. Temannya ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang dilakukan Cecil agar dia kembali bersahabat dengan temannya? Bagi hadiah ke kawannya kok. Hadiah. Sahabatnya menjelaskan. Baik. Ya, siapa yang bisa menyampaikan tadi yang pertama tadi siapa itu? Yang cowok tadi yang pertama. Silakan. Saya Bu, yakin Bu. Oke, silakan yakin. Silakan yakin. Bagi hadiah ke sahabatnya Cecil. Bagi hadiah ke sahabatnya Cecil atau buat petisi perdamaian. Oh, petisi perdamaian ya. Terus apa lagi kira-kira? Ada lagi yang lain? Menjelaskan baik. Silakan Novi. Menjelaskan apa masalahnya dengan baik. Ngomong baik-baik, bicara 4 mata. Nah. Cowoknya ngomong dari awal. Nah, ya, bicara baik-baik, kemudian diomongin baik-baik, kata yakin, datang ke rumahnya, kasih hadiah, gitu kan, biar kembali bersahabat, gitu ya kan. Nah, akibat yang dirasakan Cecil dari konflik ini kira-kira apa ya? Dikucilkan. Kemudian? Persahabatannya hancur. Oke. Bagus sekali. Apalagi? Teman-temannya menghindar. Teman-temannya menghindar. Menjauh. Dijauhi dari teman-teman. Dijauhi juga dari teman-teman. Bagus sekali Rahma, Novi, Zabila, dan yang lainnya. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya. Dari 2 video kita ketahui bahwasanya setiap konflik itu pasti ada permasalahannya ya. Nah, atau akibat yang akan ditimbulkan. Nah, di hidup kita ini kita tidak lepas dari namanya konflik ya, Nak. Pasti akan ada yang namanya konflik, baik itu kadang dengan teman seperti yang dirasakan oleh Cecil ataupun konflik lainnya. Nah, dari 2 video tersebut ya, benar sekali yang disampaikan dari anak Ibu ya. Permasalahan yang kalau video pertama permasalahannya itu tentang tempat wisata ya. Nah, akibatnya akibat dari video pertama tadi ada terjadinya perpecahan atau pengelompokan dan permusuhan antar 2 kelompok atau adanya terbagi 2 kubu ya. Yang mana yang satu mau kemana? Jogja. Satu lagi mau kemana? Bali. Satu lagi mau ke Bali. Nah, akibat dari konflik video pertama itu apa tadi? Adanya perubahan kepribadian, rusaknya salah. Yang pertama, video yang pertama, nggak apa-apa, tidak masalah, tetap bagus ya. Yang pertama, video pertama tadi, nah apa akibatnya? Adanya 2 pihak Bu yang berseteru. Ya, 2 pihak yang berseteru. Jadi karena ingin dicapai. Karena berbeda pendapat Bu. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk video kedua ya, permasalahan Cecil itu apa akibatnya yang dirasakan dari konflik yang dialami Cecil? Permusuhan. Dendam. Aman. Kesalahpahaman. Ya. Jadi dapat kita bakar rumah. Bakar rumah jangan ya. Ya, jangan sampai konflik menjadikan sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik, apalagi bakar rumah seperti yang disampaikan kawannya tadi ya. Nah, bercanda doang Bu. Iya, tidak apa-apa. Bagus. Nah, jadi dari 2 video tadi dapat kita ketahui bahwasanya konflik itu dapat menimbulkan yang namanya permasalahan ya, pertengkaran, perkelahian, kemudian ada tingkat kekerasan kah di sana? Ada. Ya. Nah, di mana? Bisa ceritakan? Sahabatnya Cecil menampar Cecil. Cara ngomongnya paling Bu. Cara ngomongnya. Kemudian tadi omongannya kasar. Ya, tadi temannya Cecil juga menamparnya Cecil ya. Jadi itu adalah satu akibat dari konflik, yaitu adanya timbul kekerasan ya. Nah, untuk mengetahuinya, jadi apa saja
Nah, apa saja akibat yang ditimbulkan oleh konflik? Nah, apa akibat dari konflik? Permusuhan. Kemudian Adanya korban Tembak-tembakan. perubahan kepribadian. Kemudian Adanya korban jiwa. Oke, silakan. Oh, satu orang dulu. Apa akibat dari Raidatu? Silakan. Permusuhan, adanya korban jiwa, perubahan kepribadian, penaklukan, adanya dominasi, rusaknya harta benda. Oke, nah ini dia akibat negatif yang dari adanya konflik. Yang pertama adalah permusuhan, adanya korban jiwa, kemudian perubahan kepribadian, rusaknya harta benda, ya, kemudian adanya dominasi dan penaklukan dan kekerasan. Nah, kalau permusuhan dari video sudah bisa disaksikan ya, adanya permusuhan antara siapa? Cecil dan sahabatnya. Cecil dan sahabatnya. Kalau adanya korban jiwa, nah adanya korban jiwa akibat konflik, nah kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kalau adanya korban jiwa ini? Saya, Bu. Silakan. Contohnya demo. Oke. Tolak RUU Cipta Kerja. Di sana terjadi demo dan memukul dan terjadi korban jiwa. Oke, bisa ya, karena demonstrasi mungkin adanya tindak kekerasan di sana, akhirnya bentrokan antara dua, mungkin bisa juga dengan contohnya tawuran ya. Tawuran antar pelajar ya, antar pelajar itu juga bisa menimbulkan namanya korban jiwa. Nah, kemudian perubahan kepribadian. Nah, apa yang bisa menjelaskan untuk perubahan kepribadian? Karena tertekan, Bu. Oke. Atau dibentak-bentak gitu. Lalu dia merasa tak enak di hatinya dan sikapnya pun berubah menjadi dingin atau jutek gitu, Bu. Oke. Mungkin karena adanya konflik tersebut, ada permasalahan. Mungkin kalau yang tadinya bersahabat, ya, tidak lagi bersahabat. Kemudian terjadi perselisihan. Bagus sekali, Yakin. Terima kasih. Kemudian rusaknya harta benda. Ini juga bisa pada saat misalnya adanya kerusuhan atau demonstrasi. Kemudian adanya dominasi. Nah, dominasi di sini adalah di mana seseorang lebih dominan dari yang lain. Bisa lihat dari video kita yang tadi, ya, di mana Cecil seperti yang anak ibu sampaikan, Cecil mengalami kekerasan, ditampar sama sahabatnya, ya kan? Nah, itu salah satu kekerasan. Atau pada saat juga demonstrasi itu juga dapat menimbulkan yang namanya kekerasan. Nah, itu akibat negatif dari konflik. Pernah dengar nggak konflik yang baru-baru ini terjadi? Itu konflik tentang apa? Omnibus. Ini ada konflik yang baru-baru ini terjadi adalah yang sangat banyak beritanya di mana-mana ya. Seperti yang Ibu sampaikan, itu konflik penolakan RUU Omnibus Law. Nah, apa akibat dari terjadinya demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law ini? Perusakan barang-barang. Rusaknya harta benda. Hilangnya keamanan. Kehancuran suatu negara. Oke. Rasa aman. Jadi adanya rasa aman. Nah, mengancam keutuhan persatuan. Oke. Bagus sekali. Nah, konflik RUU Omnibus Law itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang jadi kontroversi di mana-mana ya, dianggap merugikan kaum pekerja atau karyawan, sehingga beberapa buruh atau pekerja melakukan demonstrasi. Dan di sini mahasiswa juga melakukan demonstrasi untuk penolakan RUU Omnibus Law ini. Nah, akibatnya tadi sudah anak ibu sampaikan, adanya tadi apa? Adanya kerusakan, ya. Apalagi tadi adanya korban jiwa. Nah, hilangnya rasa aman. Nah, ada rasa aman, tidak ada lagi rasa aman. Nah, untuk lebih jelasnya akibat yang ditimbulkan oleh konflik RUU Omnibus Law, mungkin anak ibu bisa saksikan video ini ya.
Jadi kalau dari video, apa saja yang terlihat akibat dari konflik? Hilangnya rasa aman. Merusak fasilitas negara. Rusaknya fasilitas negara. Negara. Apa yang dilakukan untuk mengatasi konflik ini? Berdamai. Berdamai. Kalau polisi di sana, apa yang harus dilakukannya? Melawan. Ya, melawan, menyerang. Siapa yang diserang? Masyarakat. Masyarakat. Warga tidak bersalah ya. Jadi jangan diserang warganya, tapi di sini siapa yang harus bukan diserang sebenarnya, tapi dicoba untuk ditenangkan ya. Dimundurkan. Ya, dimundurkan. Siapa yang harus dimundurkan di sini? Polisi. Para mahasiswa, Bu. Mahasiswa atau yang demo, Bu. Warga. Bagus sekali Marcel. Warga yang ikut demo ini harus dimundurkan atau ditenangkan sehingga tidak menimbulkan akibat berupa yang tadi Kan fasilitas negara. Nah, perusakan fasilitas negara. Nah, jadi bagaimanakah cara mengatasi konflik? Berdamai, petisi perdamaian atau menaruh orang ketiga. Oke. Udah, Bu, segitu aja. Oh, segitu aja. Oke, baik. Terima kasih ya. Menyerang, berdamai. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita lihat ya cara mengatasi konflik. Yang pertama adalah dengan menghindar. Kemudian menyerang. Nah, menyerang di sini seperti yang tadi anak ibu saksikan ya, aparat kepolisian yang melemparkan gas air mata ya. Nah, itu salah satu langkah untuk mengurangi yang namanya terjadinya konflik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdamai. Nah, ini yang paling baik. Nah, kita masuk ke LKPD-nya. Nah, sebelum masuk ke LKPD, silakan ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Silakan, Raidatul. Adakah konflik yang terjadi terus-menerus? Nah, ada nggak konflik yang terjadi terus-menerus? Siapa yang bisa jawab? Ada. Ada. Konflik apa? Persahabatan bisa jadi kok, Bu. Konflik perang. Bagus sekali. Persahabatan bisa jadi perang ya, itu dia. Perang. Nah, sekarang konflik di mana yang konflik perang mana yang tidak pernah sampai sekarang terselesaikan? Palestina dan Israel. Ya, Palestina dan Israel yang sampai sekarang konfliknya terus terjadi. Kita doakan ya bagi saudara kita yang di Palestina, semoga konflik yang mereka alami cepat selesai. Nah, kita lanjut ke LKPD-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi, kita masuk ke LKPD-nya. Nah, kegiatan. Nah, ini dia. LKPD-nya sudah dikerjakan ya. Ini dia LKPD, soal LKPD-nya. Siapa yang bisa membacakan hasil LKPD yang sudah dikerjakan? Tampilkan hasil LKPD Dea ya. Silakan Dea. Pendapat yang menyebabkan terjadinya peristiwa pada gambar di samping. Jawaban saya, kesalahpahaman, perbedaan individu, perbedaan sosial, dan nomor 2, sejak kapankah, siapa sajakah yang biasanya terjadi pada peristiwa tersebut? Jawaban saya, anak MTS, anak STM, atau anak-anak remaja. 3, apa dampak negatif dari peristiwa tersebut? Jawaban saya, rusaknya fasilitas yang terjadi dengan adanya peristiwa itu, perubahan sikap, berkurangnya kawan, dan lain-lain. Manakah konflik tersebut terjadi di area perumahan? Nomor 4, menurut kamu, apa dampak dari konflik tersebut? Dampak negatifnya, berkurangnya solidaritas, adanya kesalahpahaman, dan lain-lain. Sudah. Oke, terima kasih Dea. Kemudian ada lagi pendapat yang lagi yang sudah mengerjakan. Menurut pendapatmu apa yang menyebabkan terjadi peristiwa pada gambar di samping? Kadang bisa karena kesalahpahaman atau
salah satu dari pihak anak sekolah biasanya berbuat anarkis terhadap anak mahasiswa yang lain. Lalu siapa saja yang biasanya terlibat pada peristiwa tersebut? Biasanya anak-anak mahasiswa atau mungkin warga. Dampak negatif dari peristiwa tersebut, rusaknya fasilitas negara, masyarakat merasa tidak aman. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Dengan membuat petisi perdamaian atau saling berdamailah keduanya. Ya, sekian Bu. Saja mungkin menyebabkan terjadinya konflik. Di foto ini dia parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu di mana konflik tersebut terjadi di perumahan, di kawasan perumahan. Menurut kamu apa dampak dari konflik tersebut? Dampaknya kurangnya rasa akur dengan tetangga yang lain. Lalu tetangga lain pasti bakalan gibah-gibahin tetangga yang lainnya. Menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Berdamai dan membicarakannya dengan kepala dingin. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih ya bahas ya LKPD-nya ini. Nah, benar sekali yang disampaikan teman-temannya barusan ya, di mana di gambar samping itu terlihat adanya tawuran. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya tawuran? Mungkin karena adanya kesalahpahaman antar dua kelompok sehingga terjadi tawuran. Kemudian siapa saja yang terlibat? Nah, kalau dilihat dari gambar di samping kayaknya anak-anak sekolah ya yang terlibat dalam tawuran tersebut. Apa dampak negatifnya? Mungkin bisa jadi adanya luka-luka ya, bisa jadi juga korban jiwa dan perusakan mungkin fasilitas yang di sekitar tawuran tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin di sini adalah dengan cara berdamai. Bagaimana? Selesaikan permasalahan itu, dudukkan, kemudian bertemu antara dua belah pihak, kemudian bicarakan masalahnya di mana dan bagaimana solusinya, tapi tidak dengan kekerasan. Nah, kalau untuk yang berikutnya, nah kalau dilihat memang benar sekali yang disampaikan temannya tadi, di sini adalah konflik di mana tetangga sebelahnya parkirnya sembarangan, sehingga terjadi konflik. Konfliknya di mana? Di lingkungan perumahan. Untuk mengatasinya mungkin bertemu dengan tetangganya kemudian bicarakan baik-baik. Jadi jelaskan permasalahannya dan apa yang dirasakan sehingga tidak terjadi yang namanya perselisihan dengan tetangganya. Nah, itu jawaban atau hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, nah siapa bisa membacakan kesimpulannya? Rodatul. Silakan Rodatul. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, akibat dari konflik, permusuhan, adanya korban jiwa dan rusaknya harta benda, ketegangan antara individu atau kelompok dan kelompok mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, memicu konflik lain, perubahan kepribadian, penaklukan dan kekerasan, dan cara mengatasi dengan cara menghindar, berlawan, dan berdamai. Oke, terima kasih Saidatul. Jadi kesimpulannya adalah setelah mempelajari materi ini, ya akibat dari konflik itu adanya permusuhan, adanya korban jiwa, ada rusaknya harta benda, kemudian ketegangan antar individu, mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan, ya, memicu konflik lain, perubahan kepribadian. Nah, cara untuk mengatasinya itu dengan menghindar, melakukan perlawanan ataupun berdamai. Nah, sampai di sini ya, mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Insya Allah. Insya Allah udah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalau sudah, Ibu tanya. Nah, Ibu tanya lagi ya. Bagaimana cara kita mengatasi konflik yang terjadi? Dengan cara menghindar, menyerang, dan berdamai. Nah, apa akibat dari konflik? Akibat dari konflik
permusuhan, adanya korban jiwa, perubahan kepribadian, rusaknya harta benda, adanya nominasi, penaklukan. Bukan. Nah, oke, terima kasih, bagus sekali. Nah, jadi apa saja yang Ananda peroleh dari pembelajaran hari ini? Adanya dua belah pihak yang saling berseteru, terus setiap konfliknya caranya dengan cara berdamai, dan akibat suatu negara mengalami konflik, hilangnya rasa aman, adanya korban jiwa, ketegangan antara individu atau kelompok, mengancam keutuhan persatuan dan keseluruhan dalam kehidupan, memicu konflik lain, kehancuran sebuah negara. Oke, terima kasih. Jadi yang kita peroleh hari ini bahwasanya konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita tidak bisa lepas yang dari namanya konflik. Akibat dari konflik ini sangat merugikan. Itu cara untuk mengatasinya yang lebih baik mengatasi konflik tersebut adalah dengan cara berdamai. Bu, jika mengalami satu konflik, selesaikan bahan itu dengan baik atau dengan cara damai sehingga tidak mengakibatkan kerusakan dan kemudian kerugian lainnya. Oke, kemudian anak ibu silakan perbaiki kembali LKPD-nya ya, yang tadi yang masih kurang, yang masih belum lengkap, silakan diperbaiki dan kirimkan kembali LKPD-nya kepada ibu. Pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya adalah integrasi sosial. Oke, kemudian Ibu akan bagikan link evaluasinya di chat grupnya. Silakan nanti anak Ibu untuk mengerjakan evaluasinya. Oke, bagikan ya. Oke, ini untuk link evaluasinya. Silakan dikerjakan ya. Evaluasi. Itu dia, evaluasi, linknya silakan dikerjakan. Setelah melaksanakan evaluasi, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan alhamdulillah ya, kegiatan kita sudah terlaksana. Semoga ya apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi anak Ibu ya. Dan sebelum Ibu tutup ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Untuk menutup pertemuan Zoom hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, yakin. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk anak Ibu meninggalkan ruangan Zoom-nya.